Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pola bilangan. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, pernahkah kalian melihat berbagai bentuk pola dalam kehidupan sehari-hari? Pola pada bunga ini contohnya. Atau pola cantik ini. Dapatkah kalian mendeskripsikan pola-pola ini dengan kalimat kalian sendiri? Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi pola bilangan ini. Yuk kita mulai saja pembelajaran kali ini. Mari kita mulai pembahasan tentang pola bilangan. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan pola suatu barisan bilangan. Anak-anak, saya punya beberapa contoh barisan bilangan. Nah di sini kita akan mencari tahu pola atau aturan dari barisan tersebut, lalu melengkapi bilangan-bilangan yang belum diketahui nilainya. Sudah siap anak-anak? Kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini pertanyaannya adalah, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Nah, kalian lihat di sini ada angka 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Di sini ada 3 bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan tugas kita adalah mencari tahu bilangan-bilangan berapa sajakah ini. Nah, anak-anak, barisan bilangan itu artinya mempunyai pola yang teratur. Ya, kita harus tahu dulu bagaimana polanya. Coba kalian lihat. Kira-kira dari angka 1 ke 4 itu diapakan? Apakah ditambah, dikali, dibagi, dikurangi, atau gimana? Coba. 1 ke 4 itu adalah ditambah 3 ya, Nana? Ya, ini ditambah 3. Dari 4 menjadi 7 juga ditambah 3. Demikian juga 7 ke 10 juga ditambah 3. Nah, ini sudah kelihatan kan polanya? Berarti barisan ini polanya adalah penjumlahan dengan ditambah 3. Berarti barisan atau bilangan selanjutnya adalah dengan cara bagaimana? Ya 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 13, ya. Kemudian selanjutnya 13 kita tambahkan 3. Hasilnya 16. Kemudian 16 juga ditambahkan 3 karena polanya ditambah 3 terus ya. Hasilnya adalah 19. Ya. Sehingga 3 bilangan selanjutnya dari pola ini adalah 13, 16 dan 19. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Pertanyaannya adalah, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat, ini titik-titiknya ada di tengah ya. Beda seperti yang nomor 1 tadi ada di belakang. Nah, maka untuk melengkapi barisan ini, kita cari tahu dulu dari yang sudah ada atau sudah diketahui nilai bilangannya ya. Seperti ini, 100 menjadi 92. Kira-kira diapakan ya anak-anak? Ya betul ya, dikurangi 8 ya anak-anak. Ya, dari 100 menjadi 92 adalah dengan dikurangi 8 ya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Apakah sama? Ya, dari 60 ke 52 juga dikurangi 8. Maka, dari 2 nilai yang sudah diketahui ini,
kita sudah dapat melihat bahwa polanya adalah dikurangi 8, ya. Maka bilangan selanjutnya pasti diperoleh dengan cara dikurangi 8 juga. Oke, maka untuk mengisi titik-titik ini adalah 92 kita kurangi 8, hasilnya adalah 84, ya. Lalu apakah betul dari 84 menjadi 76 juga dikurangi 8? Ya, cocok ya Nana. Maka untuk mengisi titik-titik yang kedua adalah 76 dikurangi 8 juga, ya. Hasilnya adalah 68, ya. Dan kalau kita lihat dari 68 menjadi 60 juga dengan cara dikurangi 8. Sehingga barisan ini mempunyai pola dengan cara dikurangi 8. Gitu anak-anak? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan ini, ya. 3, 5, 9, 15. Kira-kira polanya diapakan ya? 3 ke 5 ditambah 2, ya. Kalau 5 ke 9 ditambah 4. Loh, kok beda ya? Kalau yang tadi yang nomor 1 kan penjumlahannya sama ya. Coba kita lanjut. 9 ke 15. Diapakan anak-anak? Kalau ditambah 6. Oh, ini beda-beda tapi dia, coba kalian perhatikan. Di sini penambahannya juga teratur ya. Walaupun beda tapi dia teratur ya. Dimulai dari tambah 2, kemudian tambah 4, lalu tambah 6. Nah, ini sudah kelihatan ya polanya anak-anak. Berarti adakah yang tahu selanjutnya ditambah berapa? Ya, pasti ditambah 8 ini ya. Oke, berapa hasilnya? 15 ditambah 8? 23. Kemudian selanjutnya adalah ditambah 10 ini pasti ya. 23 kita tambah 10 hasilnya adalah 33. Lalu pasti selanjutnya adalah ditambah 12. Ya, sehingga hasilnya adalah 45. Ya, selesai sudah ya. Saya rasa mudah ya anak-anak. Tidak sulit. Jadi di sini polanya adalah penjumlahan. Tapi bukan dengan bilangan yang sama, melainkan dengan bilangan yang teratur ya. Dari tambah 2, kemudian ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, dan ditambah 12 ya. Lanjut ke contoh yang keempat. Perintahnya masih sama, yaitu tentukan 3 bilangan selanjutnya. Nah, anak-anak, coba kita lihat. Kalau kita perhatikan di sini barisannya agak unik ya. Beda dengan yang sebelumnya. Di sini bilangannya selang-seling antara positif, positif lagi, kemudian negatif lagi. Ya, kira-kira polanya diapakan ya, Nana? Coba kita cek, kalau dari 3 ke negatif 7, maka ini harusnya dikurangi 10. Kemudian dari negatif 7 ke 11, harusnya ditambah 18, ya. Kok beda ya? Mungkin bukan itu ya polanya ya. Mungkin ini ada hubungannya antara positif dengan positif, negatif dengan negatif. Coba kita cek ya. Kalau 3 menuju 11, berarti harusnya ditambah 8. Ya. Lalu coba kita hubungkan antara 11 dengan 19, ya, yang sama-sama positif ya. 11 ke 19 juga ditambah 8. Nah, sama ini ya. Kelihatannya betul ini polanya. Maka kemungkinan negatif kita pasangkan juga dengan negatif. Coba kita cek ya. Negatif 7 ke negatif 15, maka harusnya adalah dikurangi 8 ya, Nana. Ya. Sepertinya sudah kelihatan ini polanya ya.
Maka harus kita hubungkan antara yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Untuk titik-titik di sebelah bilangan 19 ini pasti negatif ya nilainya ya. Ini negatif, di sini positif, sebelahnya lagi negatif. Maka 19 kita pasangkan dengan yang positif juga. Maka ke sini anak-anak ya. 19 kita tambahkan 8 ya, karena polanya ini di bawah ditambah 8. Hasilnya adalah 27. Maka ini yang negatif kita hubungkan juga dengan yang negatif. Maka negatif 15 sama ya, polanya kita kurangi 8. Hasilnya adalah negatif 23. Nah, negatif 23 ini kita pasangkan dengan bilangan yang terakhir ya ini ya. Dengan pola yang sama yaitu dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 31 ya. Selesai sudah anak-anak. Jadi kesimpulannya, pola pada barisan ini adalah yang positif kita hubungkan dengan yang positif dengan pola ditambah 8, yang negatif dengan pola dikurangi 8. Bisa dipahami anak-anak? Kita ke contoh yang kelima. Perintahnya masih sama, yaitu melanjutkan 3 bilangan selanjutnya. Anak-anak, kalau kita lihat di sini bilangannya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu selang-seling antara positif, negatif, ya. Tapi apakah polanya sama atau beda ya? Kalau kita perhatikan juga di sini selisih angkanya terlalu jauh ya. Besar maksudnya, terlalu besar. Ya. Kemungkinan bukan ditambah atau dikurangi polanya. Bisa jadi mungkin dikali ya anak-anak ya. Coba kita cek. Dari 4 ke negatif 12, kalau dikali berapa? Iya, betul ya, dikali negatif 3 ini. Ya. 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Pas ya. Kalau negatif 12 ke 36 juga sama ini dikali negatif 3. Wah, sudah ketemu ini ya. Kelihatannya mudah. 36. Kalau kita kalikan dengan negatif 3 juga hasilnya adalah negatif 108. Maka pola selanjutnya adalah sama, yaitu dikali negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Ya, hasilnya adalah 324 kalau dihitung ya. Selanjutnya adalah sama, kita kalikan negatif 3 sehingga didapat negatif 972 ya. Dan sama juga, selanjutnya adalah dikali negatif 3 sehingga diperoleh 2916. Selesai ya. Jadi pola kali ini adalah perkalian. Contoh selanjutnya adalah ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, anak-anak, contoh ini agak berbeda ya dengan contoh-contoh sebelumnya. Kalau pada contoh atau soal sebelumnya kita diperintahkan untuk melengkapi suatu barisan bilangan. Sedangkan pada soal ini, perintah soalnya adalah mengambil satu bilangan yang salah ya, sehingga kalau kita ambil bilangan yang lain dapat membentuk suatu pola yang teratur ya. Tantangan ini anak-anak ya. Mari kita mulai ya. Maka untuk mengetahui manakah bilangan yang salah, kita harus tahu dulu pola bilangannya. Apakah dikurangi atau ditambah atau dikali atau mungkin dibagi ya. Mari kita coba ya. Kalau ditambah atau dikurangi kelihatannya bukan, karena di sini selisih angkanya agak besar ya. Kalau dikali juga bukan, karena bilangannya bertambah kecil ya atau menurun. Maka kita coba dibagi ya. Anak-anak, kalau dari 64 ke 32, kalau dibagi berarti dibagi 2 ya anak-anak ya. Oke, kita coba ya. Dibagi 2.
Maka bilangan selanjutnya juga kita coba dibagi 2 ya. 32 dibagi 2, pas ya anak-anak ya, cocok ini ya, hasilnya 16 ya. Maka kemungkinan polanya adalah dibagi ya. Kita lanjutkan dibagi 2 lagi. 16 dibagi 2. Loh, harusnya 8 ya anak-anak. Tapi di sini ada 12. Nah, harusnya 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, maka mungkin ini 12 adalah bilangan yang salah anak-anak. Kita tandai dulu ya. Oke. Kita cek dulu 8 dibagi 2 juga 4 ya. Nah, maka kalau dengan pola pembagian dengan cara dibagi 2, di sini ada satu bilangan yang salah ya, yaitu 12. Harusnya 16 dibagi 2 adalah langsung 8 ya. Sehingga inilah jawabannya atau bilangan yang harus dibuang. Sehingga kalau 12-nya kita buang atau kita ambil, barisannya menjadi seperti ini anak-anak ya. 64, 32, 16, 8, lalu 4 ya, dengan pola dibagi 2. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Masih tentang menentukan suatu pola barisan bilangan. Sekarang kita ke contoh yang ke-7. Nah anak-anak, dari contoh-contoh sebelumnya kalian sudah mengetahui berbagai macam pola barisan bilangan ya. Ada yang dijumlah, ada yang dikurangi, ada yang dikali, dan juga ada yang dibagi ya. Apakah kali ini masih sama atau mungkin ada pola yang lain? Mari kita coba ya anak-anak. Di sini ada bilangan 1, kemudian 8, 27. Kalau dijumlah kelihatannya bukan ya. Karena kalau 1 menuju 8 ini harusnya ditambah 7. Tapi 8 ke 27 bukan ditambah 7 ya. Dan jauh selisihnya ya. Kalau dikali 1 dikali 8 hasilnya 8. Tapi 8 dikali 8 bukan 27 ya. Dibagi jelas bukan, dikurangi juga jelas bukan. Bagaimana anak-anak? Kira-kira diapakan polanya? Ada satu pola yang jangan sampai terlupakan, yaitu pemangkatan. Mari kita coba, mungkin ada pola pemangkatan di sini. 1 itu kira-kira kalau dijadikan bilangan berpangkat, berapa pangkat berapa ya? Lalu bagaimana dengan 8? Lalu 27? Kelihatannya bilangannya sudah tidak asing ya. Coba kita pangkatkan dengan 3 ya. 1 itu kan 1 pangkat 3 ya. Kalau 8 bisa didapat dari 2 pangkat 3. Wah, ini agak teratur ya. 27 juga 3 pangkat 3 ya. Nah, sudah ketemu ini polanya anak-anak ya. Berarti bilangannya adalah dipangkatkan 3. Berarti bilangan yang keempat pada barisan ini adalah 4 pangkat 3 ya. Mudah sekali anak-anak ya. Kalau yang ini adalah 5 pangkat 3. Berarti titik-titik ini diisi dengan cara 4 dipangkatkan 3. Yaitu berapa anak-anak? 64 ya. Kemudian pasti ini selanjutnya adalah 6 dipangkatkan 3. Betul anak-anak? Berapa hasilnya? 216 ya. Jadi inilah satu pola yang lain, yaitu dengan cara dipangkatkan. Kali ini adalah dipangkatkan 3. Contoh selanjutnya masih sama dengan contoh sebelumnya, yaitu melengkapi suatu barisan bilangan. Nah, coba anak-anak perhatikan barisan bilangan ini. Di sini ada bilangan 2, 3, 5, 8, 13, dan kita disuruh melengkapi titik-titik ini ya. Bagaimana anak-anak polanya? Apakah sama dengan sebelumnya ataukah mungkin ada yang beda? Mungkin ada pola lain? Mari kita coba dengan pola penjumlahan. Kalau dengan pola penjumlahan, maka untuk 2 menjadi 3 adalah ditambah 1 ya. Kemudian 3 ke 5 adalah ditambah 2.
5 ke 8 adalah ditambah 3 ya. Maka selanjutnya pasti ditambah 4 ya. Karena tadi ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, maka selanjutnya adalah ditambah 4. Tapi harusnya hasilnya adalah 12 ya, bukan 13. Tapi kok di sini 13? Maka polanya pasti adalah salah ya, bukan pola penjumlahan yang kita pakai. Kalau pola perkalian atau pembagian atau pengurangan, sudah pasti salah, bukan ya? Lalu apa, Nana? Apakah ada pola lain yang belum kita ketahui? Nah, Nana, coba lihat barisan ini. Di sini ada keistimewaan kalau kita perhatikan, ya. Coba kalian perhatikan. 5 ini bisa kita dapat dari 2 ditambah 3, ya. Kalau 8 bisa kita dapat dari 3 ditambah 5. Kemudian 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13 ya. Cocok ya anak-anak ya? Maka saya ulangi. 5 didapat dari 2 ditambah 3. 8 didapat dari 3 ditambah 5. Oh. Maka 13 itu didapat dari penjumlahan 2 suku di depannya, yaitu 5 ditambah 8. Oke, sudah mulai kelihatan ya ini anak-anak polanya ya. Yaitu untuk menentukan suatu bilangan maka didapat dari penjumlahan 2 bilangan di depannya ya. Maka untuk mengisi titik-titik ini adalah didapat dari 8 ditambah 13. Berapa hasilnya anak-anak? 21 ya. Maka untuk mengisi titik-titik selanjutnya adalah mudah sekali ini ya. 13 ditambah 21. Hasilnya adalah 34 ya. Selesai sudah. Nah, anak-anak, pola yang istimewa ini biasa dikenal atau biasa disebut dengan istilah barisan Fibonacci ya, diambil dari nama penemunya yaitu Fibonacci. Yaitu suatu barisan bilangan yang didapat dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Ya, anak-anak perlu diingat ya. Barisan Fibonacci ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan, kalian dapat lebih memahami bagaimana cara menentukan pola suatu barisan bilangan. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.